Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menyusun neraca saldo pada perusahaan dagang. Seperti yang sudah kita ketahui, neraca saldo itu sumbernya dari buku besar. Nah, buku besar kita sudah pernah kerjakan di video sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas video ini ataupun di deskripsi. Nanti akan saya sertakan link penyusunan buku besar di perusahaan dagang. Nah, neraca saldo karena sumbernya bersumber dari buku besar, kita tinggal langsung praktek saja bagaimana cara menyusun neraca saldo bersumber dari buku besar. Nah, buku besar yang pernah kita latih adalah seperti ini. Jadi soal latihan awal dari jurnal khusus, terus buku besar pembantu hingga buku besar utama sudah pernah kita sikat pada video sebelumnya. Kita tinggal masukkan nih angka-angka saldo akhir yang ada di buku besar utama ke tabel neraca saldo. Kita mulai dari akun kas dulu. Kita mulai dari akun kas. Dia saldo normalnya di debit atau di kredit. Oh, ternyata saldo normal kas itu di kredit karena memang saldo normal harta itu mengisi posisi kredit. Kita cek di sini. Kas posisinya mengisi posisi debit karena lebih besar debit daripada kredit, otomatis saldo yang mengisi posisi ini adalah saldo debit. Kita langsung masukkan saja 74.710.000 ini ke dalam neraca saldo kas. Neraca saldo kas posisinya debit. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan satu transaksi resum neraca saldo yaitu kas. Kita bisa lanjutkan untuk resum selanjutnya, piutang. Piutang usaha posisinya debit 94.500.000 karena sekali lagi lebih besar debit daripada kredit, otomatis saldo yang muncul atau yang tersisa di sini adalah saldo debit. Kita cek piutang 94.500, piutang debit 94.500. Kita cek di sini, oh ternyata iya, piutang debit 94.500. Neraca saldo ini untuk mengecek keseimbangan apakah posting buku besar di sini itu balance apa enggak, sedangkan kita di sini nggak tahu nih, nggak bisa memprediksi secara kasar pun nggak bisa karena saldo akhir masing-masing akun itu berbeda, ada yang sama ada yang beda, tapi yang jelas logika HUM BPD KKKD ini berlaku di sini. Lanjut kita masukkan akun perlengkapan. Perlengkapan debit 4 juta, kita langsung masukkan ke neraca saldo aja, perlengkapan debit 4 juta. Nah, di sini juga udah ya masuk perlengkapan debit 4 juta. Kita bisa lanjut ke akun lainnya. Peralatan toko debit 35 juta. Peralatan toko debit 35 juta. Oke, udah masuk. Habis itu aset sudah selesai semua, sudah habis semua. Berarti posisi debit sudah habis yang terkait harta. Kita masuk ke akun utang. Akun utang dia balance 100 juta utang bank, kode akun 201 kredit. 100 juta kredit utang bank. Kita cek di sini, kita masukkan saja 100 juta kredit. Oke. Nice, kita bisa lanjut ke utang dagang. Utang dagang harusnya juga kredit, tapi karena di sini nggak ada saldonya, yaudah kita masukkan apa adanya aja, berarti 0 atau memang nggak ada saldonya sama sekali. Lanjut penjualan saldo normal kredit. Penjualan saldo normal kredit dia posisinya memang di kredit senilai 191 juta 300. Oke, kita masukkan saja 191 juta 300. Nice, sama potongan penjualan saldonya debit. Potongan penjualan itu kontra dari penjualan karena penjualan itu saldo normalnya kredit, potongan penjualan otomatis lawannya yaitu debit. 1.490.000 potongan penjualan, kita langsung resum saja 1490. Oke. Habis itu retur penjualan sama dia posisinya debit karena kontra sama penjualan. Retur penjualan debit 8.700.000. Oke, kita cek retur penjualan debit 8.700.000. Oke. Nice. Habis itu kita bisa lanjut pendapatan sewa, ini kredit karena memang saldo normal pendapatan itu kredit. Pendapatan sewa 24 juta kredit. Pendapatan sewa 24 juta kredit. Nice.
Habis itu pendapatan komisi juga kredit ya, pendapatan komisi berapa nominalnya 1.600.000, pendapatan komisi 1.600.000 kredit, kita masukkan saja pendapatan komisi 1.600.000 kredit. Oke, habis itu pembelian saldo normal debit. Pembelian saldo normal debit kita cek di buku besar utama. Pembelian saldo normal debit senilai 112 juta, 112 juta debit. Oke, sama. Potongan pembelian berarti kontra sama pembelian. Oh, karena kosong berarti kita lanjut aja karena memang nggak ada angkanya bakalan di sini. Oke. Habis itu kok merah sih? Hitam. Habis itu retur pembelian berarti kontra sama pembelian, harusnya di kredit. Retur pembelian, nah nice, kredit juga, kredit 15 juta. Retur pembelian kredit 15 juta. Oke, kita cocok ya, retur pembelian kredit 15 juta. Terakhir beban listrik, dia posisinya ada di debit karena beban memang saldo normal di debit. Beban listrik debit 1.500.000, kita masukkan ke neraca saldo beban listrik 1.500.000. Nah, kita cek apakah sama atau tidak nih debit sama kredit. Ternyata sama, 331.900.000 SAM C4 sampai C18. Jadi semua yang ada di sini totalnya 331.900.000 dan kreditnya juga sama. Dari atas sampai bawah itu 330.900.000. Jadi clear langkah awal dari kita menjurnal di CKM, CKK, jurnal jual, jurnal beli, jurnal umum, kita masukkan ke buku besar pembantu piutang, itu semua udah cocok, buku besar pembantu utang cocok, buku besar utama cocok, dan neraca saldo pun juga sama. Nah, dari sini clear, ini adalah pembahasan terkait bagaimana cara menyusun neraca saldo di perusahaan dagang. Sekian, terima kasih.